Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yairus. Adapun temanya adalah pertolongan yang sempat tertunda. Pertolongan yang sempat tertunda diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Adapun yang akan kita renungkan itu dari Markus 5 ayat 35 yang demikian bunyi firman Tuhan. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Itu artinya kita percaya meskipun belum melihat hasil. Ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa untuk melakukan mujizat. Beriman kepada Tuhan juga berarti kita memiliki penyerahan penuh kepada Dia. Berserah bukanlah suatu tindakan yang nekat, bukan pula suatu tindakan yang diambil karena kita sudah menemui jalan buntu atau putus asa. Akan tetapi, berserah adalah tindakan yang lahir dari pergumulan yang positif. Mengapa? Karena menyadari bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Itu tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti Bapak Ibu, penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah keputusan yang berisiko. Inilah yang diambil Yairus yang sedang terhimpit atau terjepit pada satu keadaan yang berisiko tinggi. Ketika anaknya sedang sakit keras dan hampir mati, Yairus justru mengambil keputusan berisiko dengan meninggalkan anaknya itu dan pergi mencari Tuhan Yesus yang diyakininya dapat menyembuhkan anaknya. Ketika sedang bertemu dengan Tuhan Yesus dan hendak menuju rumahnya, di tengah jalan ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, sedang menjamah jubah dari Tuhan Yesus, sehingga langkah Yesus pun jadi terhenti. Tentunya kejadian ini membuat Yairus bertambah panik karena keadaan anaknya sangat kritis. Meskipun demikian, Yairus tetap setia menunggu. Bukti bahwa ia sangat peduli akan penderitaan anaknya. Namun, ketika dia sedang perjalanan, datang kabar dari keluarga bahwa anaknya akhirnya mati. Maka bisa saja Yairus marah dan kecewa kepada Tuhan Yesus karena ia tidak dapat segera datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yairus? Yairus sama sekali tidak berpengaruh dan berita buruk yang didengarnya, di mana dikatakan bahwa anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkanku? Seperti yang kita baca di Markus pasal 5 ayat 35. Dalam situasi seperti itu, ia tetap berharap dan menantikan Tuhan Yesus bertindak, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong dan menyembuhkan anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali berita-berita negatif membuat kita goyah dan tidak lagi berserah penuh kepada Tuhan. Bersabab itu, mari kita belajar dari Yairus ini, karena kesabarannya menantikan Tuhan. Keluarga Yairus mengalami mujizat
yaitu anaknya yang sudah dinyatakan mati, disembuhkan, dan dibangkitkan, dihidupkan. Maka itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Pada saat yang tepat, Dia pasti bertindak. Sungguh, seperti dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 3a, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang melakukan kebenaran ini dan meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang akan menolong dalam segala pergumulan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita selalu. Haleluya, amin.